Shalom, selamat malam. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari dengan penuh sukacita iman kita menghadap hadirat Tuhan, dan sebagai lagu pembukaan kita angkat satu pujian yang berkata, satu hal yang kurindu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus, karena begitu besar cinta bahkan pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami sangat bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang masih sampai saat ini kami rasakan, yang tak henti-hentinya Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Ya Tuhan yang berada di dalam kerajaan sorga, inilah kami yang tergabung dalam pemuda Jemaat Gemim Immanuel Walian, kami yang hendak memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari Engkau yang turut bersama-sama dengan kami dalam persekutuan kami saat ini, biarlah persekutuan kami boleh berjalan dengan segala baik dan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, biarlah kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dari isi berita sabda firman-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Namun sebelumnya Tuhan, kami ingin memohon ampun akan setiap kesalahan dan dosa yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami hanyalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, dan kami sering lalai melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami setiap hari. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat yang tidak menyenangkan hati Engkau. Inilah doa syukur dan permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan membaca Alkitab yang diambil dalam Injil Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17, bunyinya demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku,
yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan saat ini kita akan merenungkan bersama isi pembacaan firman Tuhan kita tadi yang diberi judul Menjadi Sahabat Bagi Semua Orang. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat adalah orang yang kita percaya. Rahasia pun rela kita bagi kepadanya karena kita tahu dia sungguh memahami kita dan akan mau mengerti keadaan kita walaupun belum tentu dia menyetujui pilihan-pilihan kita. Pendekatan terhadap seseorang yang kita anggap sebagai sahabat, kita berani menjadi diri sendiri, tampil apa adanya tanpa polesan, dan mengupayakan penciptaan kesan tertentu. Kita berani tampil esensial di hadapan orang yang menjadi sahabat. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sahabat adalah seorang yang mengasihi kita saat kita berhasil atau gagal, saat kita beruntung atau rugi. Seorang sahabat menerima kita apa adanya, mendukung kita tanpa pamrih, bahkan bersedia berkorban bagi kita. Saat orang lain meninggalkan kita karena kesalahan yang kita perbuat, yang lain mungkin menghujat, namun seorang sahabat tetap berada di sisi kita. Sahabat adalah anugerah, sahabat sejati adalah pemberian Tuhan. Seorang sahabat dengan sukacita mendengar cerita keberhasilan kita tanpa merasa iri. Seorang sahabat sejati akan menangis bersama kita ketika kita gagal, menegur kita dengan jujur ketika kita melakukan kesalahan. Dia tidak menghujat dan menertawakan kita ketika kita jatuh maupun kalah. Seorang sahabat sejati akan mendukung kita dengan penuh harapan. Saat terpuruk, ia akan berkata, "Jangan putus asa, masih ada jalan keluar dari masalahmu. Matahari masih akan terbit, masih ada harapan." Sungguh sahabat merupakan suatu anugerah, sahabat sejati merupakan karunia di dalam kehidupan kita. Namun, bisakah kita menjadi sahabat bagi semua orang? Kedua ayat ini yang menjadi perintah supaya kita saling mengasihi. Ini adalah perintahku kepadamu agar kita saling mengasihi, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12. Dan untuk memahami ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17, kita perlu melihat ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, di mana berbicara tentang tinggal di dalam aku. Sedangkan ayat 9 hingga 17 berbicara tentang tinggal di dalam kasihku. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi dalam pembacaan ini. Yang pertama, Kristus mencintai kita. Ia berkenan menjadi sahabat bagi kita, bahkan di dalam Kristus Allah yang Maha Tinggi, pencipta segala sesuatu, berkenan menjadi sahabat kita. Ia menyapa kita
Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Dan yang kedua, yaitu kita diundang untuk tinggal dalam kasih Allah. Tinggallah dalam kasih-Ku. Kasihlah yang memungkinkan Allah menjadi sahabat bagi manusia. Allah tidak lagi menyebut kamu hamba. Aku menyebut kamu sahabat. Kata kasih yang digunakan di sini adalah kasih agape. Di dalam Yesus melalui peristiwa Natal, di mana Allah bersedia menjadi sahabat, di mana Yesus telah dilahirkan untuk menjadi sahabat bagi banyak orang. Agape adalah kasih sayang yang dinyatakan dalam tindakan tanpa maksud memperoleh suatu balasan. Kasih agape adalah memberikan, bukan untuk mendapat. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada sesama kita, janganlah kita mengharapkan suatu balasan, karena kita yakin dan percaya ketika kita telah bersahabat dengan Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan apapun yang telah kita butuhkan di dalam dunia ini. Dan biarlah melalui perenungan kita pada saat ini, kita menjadi sahabat bagi banyak orang dalam suka maupun duka, tidak memandang segala jenis perbedaan, dan kita menjadi sahabat bagi semua orang dan membawa berkat bagi banyak orang. Demikian perenungan kita saat ini, firman menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, sehingga persekutuan kami pada saat ini boleh berlangsung dengan segala baik. Semuanya itu berkat perkenanan Tuhan tentunya. Dan kami bersyukur Tuhan buat kesempatan, buat nafas kehidupan, bahkan kesehatan, kekuatan yang masih kami rasakan saat ini. Dan biarlah Tuhan melalui pembacaan dan perenungan kami saat ini, kami boleh diajarkan menjadi sahabat bagi banyak orang dalam suka maupun duka. Kami diajarkan boleh menjadi sahabat tidak memandang segala jenis perbedaan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami membawa dalam doa bagi Komisi Pelayanan Pemuda dan Komisi Pelayanan Remaja. Mari Engkau berkati mulai dari penatua sampai kepada anggota-anggotanya. Biarlah Engkau berikan kerjasama yang baik, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga apapun yang menjadi program boleh terlaksana dengan segala baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan yang berada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini tengah dilanda oleh pandemi virus COVID-19. Mari Engkau berkati Tuhan, mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, terlebih pemerintah Kota Tomohon. Biarlah apa yang menjadi keputusan mereka Tuhan, keputusan-keputusan yang mereka ambil, semuanya itu merupakan keputusan yang terbaik untuk kami masyarakatnya. Ya Tuhan yang berada di dalam kerajaan sorga, mari Engkau jauhkan kami dari virus COVID-19 ini Tuhan. Mari Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga kiranya kami dapat beraktivitas seperti dulu lagi, kami dapat beribadah, kami dapat bersekolah, bahkan kami dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan segala baik dan seperti dulu lagi, seperti biasa lagi. Dan mari Engkau jauhkan virus ini Tuhan, kiranya virus ini dapat secepatnya berlalu Tuhan. Engkau angkat virus ini dari muka bumi ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Bagi para tenaga medis Tuhan yang menjadi garda terdepan, mari Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, Engkau berikan mereka kemampuan kesehatan, sehingga mereka dapat merawat pasien-pasiennya dengan segala baik, dengan sukacita iman, dan dengan penuh kesabaran. Ya Tuhan yang berada di dalam kerajaan sorga,
Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih, dan biarlah Engkau yang terus berpengapa di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami serahkan segala kehidupan kami setiap hari hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, sebelum kami mengutarakan permintaan kami satu persatu, kami yakin dan percaya Engkau telah mengetahuinya terlebih dahulu. Inilah yang menjadi syukur dan permohonan kami Tuhan, yang kami bawa hanyalah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sambil kami mohon ampun akan setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bermohon. Amin. Teman-teman pemuda, sebagai lagu penutup kita angkat satu pujian yang berkata, "Kecaplah dan lihatlah." Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian.